Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan tentang kasus etika produksi dan pemasaran konsumen. Untuk sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Nikola Ernalis Febriana, NIM 2202014662. Perkenalkan, nama saya Nikadea Widya Setiawati, NIM 2202014678. Perkenalkan, nama saya Samita Putri Maharani, NIM 4681. Kami akan membahas dua kasus, yaitu yang pertama Indomie di Taiwan dan yang kedua Telkomsel diduga lakukan manipulasi dalam iklan Topmania. Di sini saya akan membahas tentang kasus Indomie di Taiwan. Ada 4 pembahasan, yaitu yang pertama dari akar permasalahan. Dalam surat tersebut dilampirkan pemeriksaan produk Indomie dari Januari 20 Mei 2010. Terdapat bahan pengawet yang tidak diizinkan di Taiwan di bumbu Indomie goreng dan saus barbecue. Pada tanggal 8 Oktober 2010 tiba-tiba mendengar pengumuman di media Taiwan dan Hong Kong di kecap Indomie terdapat pengawet yang tidak sesuai. Indomie ditarik karena mengandung metil hidroksibenzoat yang dilarang di Taiwan. Yang kedua, pembahasan masalah. Indofood merupakan salah satu perusahaan global asal Indonesia yang produk-produknya banyak diekspor ke negara-negara lain. Salah satunya adalah produk mie instan Indomie. Di Taiwan sendiri, persaingan bisnis mie instan sangat ketat. Di samping produk-produk mie instan dari negara lain, produk mie instan asal Taiwan pun banyak membanjiri pasar dalam negeri Taiwan. Harga yang ditawarkan oleh Indomie sekitar 1.500, tidak jauh berbeda dengan harga Indomie di Indonesia, sedangkan mie instan asal Taiwan dijual dengan harga mencapai Rp5.000 per bungkusnya. Di samping harga yang murah, Indomie juga memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan produk mie instan asal Taiwan, yaitu memiliki berbagai varian rasa yang ditawarkan kepada konsumen dan juga banyak TKI atau TKW asal Indonesia yang menjadi konsumen favorit dari produk Indomie. Selain karena harganya yang murah, juga mereka sudah familiar dengan produk Indomie. Yang ketiga, pembahasan masalah. Tentu saja hal itu menjadi batu sandungan bagi produk mie instan asal Taiwan. Produk mereka menjadi kurang diminati karena harganya yang sangat mahal, sehingga sinyalir pihak perindustrian Taiwan mengklaim telah melakukan penelitian terhadap produk Indomie dan menyatakan bahwa produk tersebut tidak layak dikonsumsi karena mengandung beberapa bahan kimia yang dapat membahayakan bagi kesehatan. Hal tersebut sontak dibantah oleh PT Indofood selaku produsen Indomie. Mereka menyatakan bahwa produk mereka telah lolos uji laboratorium dengan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan dan menyatakan bahwa produk Indomie telah diterima dengan baik oleh konsumen Indonesia selama berpuluh-puluh tahun lamanya. Dengan melalui tahap-tahap serangkaian tes baik itu, Badan Kesehatan Nasional maupun internasional yang sudah memiliki standarisasi tersendiri terhadap penggunaan bahan kimia dalam makanan, Indomie dinyatakan lulus uji kelayakan untuk dikonsumsi. Kesimpulannya, kasus penarikan peredaran mie instan Indomie di Taiwan dan Hong Kong menegaskan pentingnya setiap pemimpin organisasi untuk memperlihatkan kepemimpinan beretika dalam berbisnis. Semua pihak yang terlibat dalam kasus Indomie, baik otoritas terkait, pemerintah, dan perusahaan di Taiwan dan Hong Kong, serta otoritas terkait pemerintah Indonesia dan Indofood, belum mempertontonkan tingkah laku atau tindakan dan hubungan antar individu atau institusi yang tepat. Semua pihak belum mendorong perilaku positif melalui komunikasi, penguatan, dan pengambilan keputusan yang berlangsung dua arah, bukan sepihak. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan saran dari Indomie di Taiwan. Bagi perusahaan Indomie sebaiknya memperbaiki etika dalam berbisnis, harus transparan mengenai kandungan-kandungan apa saja yang terkandung dalam produk mie yang mereka produksi agar tidak ada permasalahan dan keresahan yang terjadi akibat informasi yang kurang bagi para konsumen tentang makanan yang akan mereka konsumsi.
Baik, saya akan masuk ke topik kedua, yaitu kasus Telkomsel diduga lakukan manipulasi dalam iklan Talkmania. Di sini saya akan membahas yaitu tentang akar permasalahan. Akar permasalahan, Telkomsel diduga melakukan manipulasi dalam program Talkmania dengan tetap menarik pulsa pelanggan meski keutamaan dalam program itu tidak diberikan. Yang kedua, pembahasan masalah. Terjadinya perbuatan tercela dalam dunia bisnis tampaknya tidak menempatkan kecenderungan, tetapi sebaliknya. Makin hari semakin meningkat. Tindakan markup, ingkar janji, tidak mengindahkan kepentingan masyarakat, tidak memperhatikan sumber daya alam maupun tindakan kolusi dan suap merupakan segelintir contoh pengabdian para penguasa terhadap etika bisnis. Kasus Telkomsel di atas merupakan salah satu tindakan ingkar janji karena tetap mengurangi pulsa pelanggan, sedangkan fasilitas Telmania tidak diterima oleh pelanggan. Secara sederhana, etika bisnis dapat diartikan sebagai suatu aturan main yang tidak mengikat karena bukan hukum, tetapi harus diingat dalam praktek bisnis sehari-hari, etika bisnis dapat menjadi batasan bagi aktivitas bisnis yang dijalankan. Etika bisnis sangat penting mengikat dunia usaha, tidak lepas dari elemen-elemen lainnya. Keberadaan usaha pada hakikatnya adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Bisnis tidak hanya mempunyai hubungan dengan orang-orang maupun badan hukum sebagai pemasok, pembeli, penyalur, pemakai, dan lain-lain. Baik, saya akan melanjutkan tentang pembahasan masalah dari kasus Telkomsel. Sebagai bagian dari masyarakat, tentu bisnis tunduk pada norma-norma yang ada pada masyarakat. Tata hubungan bisnis dan masyarakat yang tidak bisa dipisahkan itu membawa serta etika-etika tertentu dalam kegiatan bisnisnya. Baik etika itu antara sesama pelaku bisnis maupun etika bisnis terhadap masyarakat dalam hubungan langsung maupun tidak langsung. Dalam menciptakan etika bisnis, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, antara lain yaitu yang pertama yaitu pengendalian diri. Yang kedua, menghindari sifat 5K yaitu kata balance, kong kali kong, koneksi, kolusi, dan komisi. Yang ketiga yaitu mampu menyatakan yang benar itu benar, artinya jika pihak Telkomsel benar mengadakan. Yang keempat, konsekuen dan konsisten dengan aturan main yang telah disepakati bersama. Kesimpulannya yaitu pelanggaran etika bisnis itu dapat melemah daya saing hasil industri di pasar internasional. Ini bisa terjadi sikap para pengusaha kita, lebih parah lagi bila pengusaha Indonesia menganggap remeh etika bisnis. Kecenderungan makin banyaknya pelanggaran etika bisnis membuat keprihatinan banyak pihak. Pengabaian etika bisnis dirasakan akan membawa kerugian tidak saja buat masyarakat, tetapi juga bagi tatanan ekonomi nasional. Disadari atau tidak, para pengusaha yang tidak memperhatikan etika bisnis akan menghancurkan nama mereka sendiri dan negara. Telkomsel melakukan manipulasi dalam iklan Talkmania. Pelanggan Telkomsel merasa telah dirugikan karena pihak Telkomsel menjanjikan gratis menelpon sesama produk operator seluler itu selama 5.400 detik. Tetapi hal itu tidak terlaksana, Pelanggaran merasa kecewa karena setelah dicoba hal itu selalu gagal dan mengurangi pulsa para pelanggan itu sendiri. Dengan kata lain, pelanggan merasa dirugikan. Berikutnya yaitu saran. Bagi setiap perusahaan yang menjalankan suatu usaha atau bisnis diharapkan menerapkan suatu etika dalam perusahaannya. Karena untuk membentuk suatu perusahaan yang kokoh dan memiliki daya saing yang tinggi serta mempunyai kemampuan menciptakan nilai yang tinggi, diperlukan suatu landasan yang kokoh. Tanpa adanya suatu etika dalam bisnis, mungkin perusahaan tidak akan bertahan lama karena akan menghancurkan nama baik perusahaan itu sendiri. Oleh karena itu, wajib bagi semua perusahaan untuk menerapkan suatu etika bisnis dalam perusahaannya. Hal ini akan dapat menurunkan nilai penjualan maupun nilai perusahaan. Sedangkan perusahaan yang menjunjung tinggi nilai-nilai etika pada umumnya, perusahaan yang memiliki peringkat kepuasan pekerja yang tinggi pula, terutama apabila perusahaan tidak
mentolerir tindakan yang tidak etis, misalnya diskriminasi dalam sistem remunerasi atau jenjang karir. Sekian presentasi dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Kami tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.